bagi roh jahat untuk menguasai. Makanya anak Tuhan, jaga hati baik-baik. Haleluya. Jaga hati baik-baik. Kenapa? Faktanya Yudas Alkitab yang tulis. Itu fakta. Memang bisa seorang murid, seorang percaya, seorang hamba Tuhan keras iblis. Kenapa bisa? Pengiringan yang kurang seriuslah yang menjadi pintu masuk bagi iblis. Pengiringan yang kurang serius dengan Tuhan, itulah pintu masuk bagi roh jahat untuk mengganggu kita setiap hari. Ingat, jangan lupa, Alkitab sudah berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling-keliling untuk mencari apa? Mencari mangsa yang bisa ditelannya. Jadi dia keliling-keliling. Dan dilihatlah, kalau orang yang tidak serius dengan Tuhan, otomatis dia akan menjadi mangsanya iblis. Katakan amin. Karena itu serius dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Serius dengan Tuhan. Engkau yang di rumah, serius dengan Tuhan, jangan main-main. Yohanes 6 ayat 70. Ini faktanya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Kan miris. Yesus aja udah ngomong, bukankah aku yang telah pilih kamu yang 12 ini? Tapi seorang di antara kamu adalah iblis. Harusnya ketika Tuhan berkata begitu, ke-12 murid itu harusnya bertobatlah supaya iblis itu jangan ada di antara mereka. Betul apa salah? Tapi faktanya enggak. Sampai proses penyaliban Tuhan, iblis itu tetap ada di lingkungan para murid itu. Jadi jangan heran kalau ada iblis di lingkungan gereja Tuhan, karena Alkitab sudah mencatat. Haleluya. Jangan heran kalau orang Kristen banyak kesetanan, karena Alkitab sudah mencatat. Jangan heran kalau orang percaya banyak kerasukan iblis, karena Alkitab sudah mencatat. Kenapa bisa? Karena kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya. Kalau kurang sungguh-sungguh, engkau menjadi manusia iblis. Jadi jangan pikir hanya sekedar menjadi Kristen saya urusan. Engkau harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya. Iring di kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Harus sungguh-sungguh. Seorang di antara kamu adalah iblis. Tuhan sudah katakan itu di awal-awal pelayanannya. Mungkin kita agak bertanya begini, Tuhan yang pilih, kenapa kok ada iblis? Kan begitu. Kenapa dibiarkan iblis itu? Harusnya dihargitlah iblis itu. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau dibilang lalang sama gandum itu tumbuh bersama, kira-kira begitu lah itu. Betul nggak? Kalau dibilang lalang sama gandum tumbuh bersama, kira-kira begitu lah itu. Diizinkan, diberi hak bebas. Engkau mau pilih jadi iblis atau jadi anak Tuhan, engkau yang pilih hari ini. Tapi saya percaya kalau orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak akan pilih menjadi iblis. Tapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, engkau berpeluang menjadi iblis atau pribadi yang dipakai oleh iblis. Karakter Yudas tidak mengalami perbaikan selama pengiringannya kepada Tuhan. Ini problemnya umat Tuhan. Sudah lama bertuhan, lama bergereja, lama kebaktian, tidak ada perbaikan karakter. Itu yang membuat iblis suka dengan saudara. Haleluya. Jadi karena engkau tidak mengalami perubahan, karaktermu nggak berubah, rohanimu, imanmu nggak bertumbuh, padahal engkau sudah lama ikut Tuhan. Seperti Yudas ini, mulai dari awal dia diajar sama Tuhan, tapi tidak ada perbaikan karakter dalam
hatinya, walaupun dia diajari setiap hari lihat mujizat setiap hari, tapi tidak ada mengalami perbaikan karakter dalam pribadinya, sehingga itu yang menjadi sasaran empuk bagi roh jahat untuk dipakai. Makanya ikut Tuhan itu harus berubah. Katakan amin. Ikut Tuhan harus berubah. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau tidak berubah, saya pertanyakan, jangan-jangan engkau bukan ikut Tuhan, engkau ikut Tuhan yang lain. Haleluya. Karena setiap orang yang ikut Tuhan, saya pastikan, saya jamin pasti berubah. Karena Roh Kudus mempengaruhi engkau. Hari demi hari engkau dipengaruhi Roh Kudus untuk menjadi semakin baik dalam pandangan Tuhan. Jadi bohong kalau orang berkata sudah ikut Tuhan lama tidak berubah. Jangan-jangan Tuhan yang lain yang diikutinya. Kalau dia ikut Tuhan Yesus, pasti berubah. Amin. Kalau ikut Tuhan Yesus, pasti berubah. Atau memang engkau kerasukan seperti Yudas. Walaupun dia ikut Tuhan Yesus, tidak berubah-berubah. Kenapa? Karena dirasuk sama setan. Haleluya. Haleluya. Bisakah kita dirasuk setan? Kita kan sudah berdoa, kita kan sudah penuh Roh Kudus. Masa kita bisa dirasuk sama setan lagi? Kisah Yudas menjadi pembelajaran bagi umat Tuhan bahwa dengan menjadi orang percaya tidak menjamin karaktermu baik. Dengan terdaftar di gereja tidak ada menjamin karaktermu baik. Kecuali apa? Engkau memberi dirimu dibentuk dan diproses firman, itu baru berubah. Katakan amin. Harus beri hidupmu, beri dirimu diproses, dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran. Itu yang membuat kita berubah. Dalam Injil Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab apa? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini Petrus, ayat yang di atas, Petrus melarang Yesus pergi ke Yerusalem. Dia menarik tangannya, buru-buru jangan ke sana. Padahal Yesus harus ke sana untuk menggenapi firman. Dan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi tahu saudara artinya, kalau pikiranmu tidak memikirkan pekerjaan Tuhan, yang dipikirkan hanya uang dan kenikmatan dunia, jangan-jangan engkau sedang dirasuk iblis. Betul apa salah? Haleluya. Karena Tuhan bilang sama Petrus, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Tuhan. Sehingga Petrus disebut kerasukan iblis. Maka itu hari ini pikiran kita harus selaras dengan kebenaran. Makanya Paulus bilang, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang diurapi, yang dibaharui, yang dikuduskan. Enggak pikiran kotor lagi. Sehingga tidak ada celah, tidak ada pintu bagi iblis untuk merasukmu. Haleluya. Tapi kalau otakmu duniawi, pikiranmu duniawi, hatimu duniawi, kelakuanmu duniawi, ada pintu lebar terbuka bagi iblis untuk merasuki engkau setiap hari. Makanya engkau menyakiti orang dan merasa berdosa. Engkau menjelekin orang dan merasa berdosa, Kak. Engkau bohong dan merasa berdosa. Engkau nyolong, korupsi dan merasa berdosa. Padahal habis itu engkau kebaktian. Habis korupsi, engkau sembahyang. Habis korupsi, engkau berdoa. Tanpa engkau merasa bersalah. Kenapa? Karena hatimu, pikiranmu duniawi. Haleluya. Jangan pikir, jangan bilang orang berdosa tidak bisa berdoa. Pintar-pintar orang berdosa berdoa. Itulah masalah.
Jangan bilang orang berdosa nggak bisa bersaksi. Jago-jago mereka bersaksi. Jangan bilang orang berdosa nggak bisa khotbah. Jago-jago mereka khotbah. Raja Brahma semua. Apa nggak jago khotbah itu? Haleluya. Tetapi patokan kita sebagai anak Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus menengking Petrus. Kenapa? Karena pikirannya duniawi. Dia tidak memikirkan kerajaan surga, kerajaan Allah. Dia pikirkan itu keselamatan jiwanya, keselamatan Tuhan pada waktu itu. Sehingga Tuhan harus menghardik dia. Maka itu saudaraku, hari ini kita harus berpikir yang baik. Filipi 4 ayat 8, semua yang baik, yang manis, yang indah, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya ini. Katakan amin. Amin. Apa yang perlu dipikirkan? Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan baik, berkembang, maju. Memikirkan usaha boleh, tapi usaha yang positif. Jangan bilang begini, saya mau tikung dulu orang itu, Pak. Itu mafia namanya. Haleluya. Berusaha yang baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih takaran berkat buat kita masing-masing. Amin. Haleluya. Iblis dengan mudah menarik orang percaya dari kebenaran lewat apa? Lewat cara berpikir yang negatif. Jadi kalau kita selalu berpikir negatif, curiga, nah itu mangsanya simbolis gitu. Haleluya, haleluya. Makanya belajar terus, bangkitkan, bangun kerangka berpikir yang positif setiap hari. Supaya apa? Supaya tidak ada celah bagi roh jahat mengincar kita. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang yang sudah pesimis. Banyak orang yang sedang ketakutan di rumah. Bahkan mereka mau belanja pun ketakutan hari-hari ini. Hanya karena virus tersebut. Dengar baik-baik, jangan kau takut. Ada Yesus yang beserta denganmu. Ingat itu. Haleluya. Engkau yang sedang ODP dan PDP hari ini, aku berdoa, Tuhan lawan engkau, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa atas apapun. Amin. Poin yang kedua, motivasi yang sama. Yohanes 12 ayat 4, firman Tuhan bilang begini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kalau Yudas itu hidup sekarang, dia cocok jadi anggota dewan. Karena sering mengatasnamakan rakyat, sering mengatasnamakan orang miskin. Padahal supaya kantongnya penuh. Yang tersinggung, katakan amin. Halo. Hidup itu bukan sandiwara kok. Ada Tuhan yang melihat. Amin. Yudas ini pintar bersandiwara. Bak selebritis yang memutar kata-kata yang halus dan santun, mengatasnamakan orang miskin, mengatasnamakan rakyat, padahal hatinya busuk. Haleluya. Dan sepertinya orang macam gini banyak di bangsa ini. Orang macam Yudas ini banyak di negeri ini yang sering memakai mengatasnamakan orang untuk kepentingan pribadi. Hati-hati neraka. Mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat, itu ciri-ciri Yudas akhir zaman. Haleluya.
Itulah contoh dari motivasi yang salah. Mencari Tuhan supaya kaya, mencari Tuhan supaya makmur, mencari Tuhan supaya berkelimpahan. Kalau sudah banyak berkat, dia enak menyanyi Tuhan Yesus baik tiap hari. Kalau lagi miskin merana bokeh, dia berkata begini, Tuhan pilih kasih. Tuhan mah gak jelas, kuasanya mah buat orang kaya aja, gua mah kagak. Haleluya. Jadi roh Yudas itu kalau hari-hari ini dia disebut roh ilah zaman ini, roh matre yang selalu mengukur segalanya dengan uang. Aku dapat apa? Kalau aku ke situ aku dapat apa? Semua diukur dengan uang. Yang paling sadis bro, gereja pun you jadikan bisnis. Itu Yudas lagi rencana. Haleluya. Mari kita berubah dan bertobat hari ini supaya motivasi kita tulus dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Kenapa? Uang menjadi tolak ukur bagi Yudas, bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Padahal dalam pelayanan dedikasilah tolak ukurnya. Apa itu dedikasi? Pelayanan. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kalau dulu biar tanpa gaji selalu manis. Kalau sekarang kalau tanpa gaji tapi sama manis. Makanya tidak semua bisa melayani di desa karena nggak tahan jadi orang miskin. Haleluya. Berlomba-lomba hari ini hamba Tuhan ke kota karena di kota banyak uang. Padahal you tahu di desa pun Tuhan bisa kasih berkat. Amin. Karena Tuhan di kota sama Tuhan di desa sama, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi motivasi you Tuhan yang tahu. Haleluya. 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 Saya dari kota ke desa bro, biar susah tetap Tuhan senang. Biar hidup susah maksudnya, tetap senangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena tujuan kita melayani adalah untuk senangkan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri. Kalau you melayani mau perkaya diri, itu roh Yudas sedang menguasai hati pikiranmu. Tahu saudara kemana akhir hidup Yudas? Dia harus bergantung diri. Kenapa? Karena terlalu merasa berdosa dan dia berpikir penyesalan sudah nggak ada lagi artinya, sehingga dia akhiri hidupnya dengan perkara yang sia-sia. Uang, berkat tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Saya ulangi, uang, berkat tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Seperti Yudas yang walaupun setiap hari bersama Tuhan, tetapi ia tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang dipikirkannya apa? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Itu yang dicari Yudas setiap hari. Sehingga dia putar otak, dia hitung kas. Dia menjadi seorang apa tuh? Kalau yang bagian di bank itu yang suka hitung. Dia hitung terus. Yang mana yang bisa dikorup, yang mana yang bisa ditelap. Dia hitung terus uang masuk. Haleluya. Jadi Yudas walaupun bersama Tuhan, dia tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena di otaknya, pikirannya uang. Makanya kalau kita mau ikut Tuhan hari ini, ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Katakan amin. Haleluya. Mau layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pengabdian tuluslah yang membuat kita bisa mengalami Tuhan dan kuasanya. Pengabdian tulus. Kalau engkau mengabdi kepada Tuhan dengan tulus, di ujung berumpun engkau tinggal, Tuhan bisa kirim mujizat ke sana. Tapi kalau engkau tidak tulus melayani Tuhan, di kota metropolitan pun engkau bisa kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa
dan menutup pintu surga. Amin. Haleluya. Karena itu jangan seperti Yudas yang memiliki motivasi yang salah dalam mengiring Tuhan. Bersihkan hati pikiran kita hari ini, murnikan motivasi kita bahwa aku mencintai Yesus bukan karena berkatnya, tapi karena pribadinya yang terlebih dahulu mengasihi aku. Karena itu aku mau belajar mengasihi Tuhan lebih dan lebih sungguh lagi. Amin. Saya percaya orang-orang yang seperti ini akan berjumpa dengan Tuhan dan dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Iya. Amin. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, surga hanya cinta, tiada yang ku gambar. Kalau bukan kasih, kebenaran-Mu sudah diberitakan lewat mimbar ini Tuhan. Dan Engkau mengingatkan kami hari ini tentang motivasi dalam mengiring melayani Tuhan. Biar setiap kami mengerti dan sadar hari ini bahwa kami harus tulus, bahwa kami harus kudus dalam mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Roh Kudus menolong kami hari ini. Roh Kudus mengubahkan setiap kami, membaharui hati dan pikiran kami, supaya setiap kami semakin mengerti kehendak Tuhan di hidup kami. Supaya semakin hari kami mengalami pembaharuan rohani, pembaharuan pola pikir, supaya kami semakin baik dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk taat kepada firman Tuhan. Saat ini kami akan menikmati roti dan anggur. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami akan mengingat mengenang penderitaan Tuhan, di mana darah-Mu tercurah, tubuh-Mu tercabik-cabik hari ini. Karena besarnya cinta-Mu kepada umat-Mu, kepada kami semua. Dan kami akan sehidangan dalam penderitaan Tuhan saat ini. Sekarang kita berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roti dan anggur ini berkati dan ubahkan dalam nama Yesus Kristus. Sehingga dengan iman kami terima roti ini menjadi tubuh Tuhan, anggur ini menjadi darah Tuhan Yesus. Ketika kami memakan dan meminumnya, hidup kami diubahkan. Kuasa-Mu nyata, setiap kelemahan-kelemahan dihancurkan, bahkan segala benih-benih virus dimatikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau bukan
Tuhan. Sejenak kita renungkan penderitaan Tuhan 2000-an tahun yang lalu. Begitu pedih dan sakit, begitu terhina dan terolok-olok Dia karena dosa dan pemberontakan kita. Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Itulah yang sedang dialami Tuhan pada waktu itu. Dan sedikit pun Dia tidak melawan untuk menggenapi visi Tuhan, untuk menggenapi visi Bapa, supaya engkau dan saya yang berdosa diampuni dan diselamatkan, dan engkau layak untuk masuk surga. Dalamaya damasyika dalamaya. Terlalu sedikit yang kami buat bagimu Tuhan, dan terlalu banyak yang Engkau buat bagi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu, dengar firman Tuhan, dan sudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Makanlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, angkat cawanmu. Cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minumlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dapat
buat korban penebusan darah Yesus atas kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kemurahan Tuhan besar atas kami. Kuasa-Mu ada dalam kami hari ini. Kuasa yang memberi kami kemenangan. Kuasa yang beri kami kekuatan. Kuasa yang membangkitkan iman dan imun tubuh kami untuk menangkal setiap kuasa penyakit apapun, hingga kami sehat sempurna. Kami kuat, kami diberkati, kami dipelihara, kami diproteksi darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang tua dari Bapak Panjaitan yang sedang sakit. Ya Tuhan, biarlah kiranya Kuasa darah Yesus, kuasa bidur Yesus mengalir hari ini. Saat ini mencabahnya, memulihkan, menyembuhkannya dalam nama Yesus. Dan setiap pribadi yang stay di sini, engkau yang ada di rumah, engkau yang sedang sakit, dengar Tuhan penyembuh yang ajaib. Tuhan tabib yang ajaib. Bidurnya menyembuhkan engkau hari ini. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Sakit apapun, Yesus mampu menyembuhkan engkau. Terima kuasa, terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Hari Minggu kita ibadah seperti biasa jam 10 di sini dan kita tetap live streaming. Demikian pengumuman. Tuhan berkati, kita akan beri korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seluruh hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seluruh hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seluruh hidupku. Angkatlah kedua tanganmu ke sorga, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Engkau yang di rumah, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa